kita juga harus menambah ini kita juga knowledge kita tentang komputer. Jadi kayak shortcut, kadang kita kan nggak tahu kan shortcutnya apa aja, kita harus tambah itu juga. Nah, kadang nih misalnya kita ngajarin orang, dia ada laptop sendiri dan kebetulan laptopnya beda. Nah itu kadang yang susahnya aku kadang juga di situ, terutama kalau yang dia tuh laptopnya yang kecil itu, yang tombolnya komplit itu loh. Kadang aku masih lupa sama shortcut-shortcutnya yang kayak shortcut home itu apa, ending itu apa, page up, page down gitu. Kadang waktu ngajar jadi harus mikir dulu gitu. Tapi sebelum ngajar kamu ini nggak, kamu pegang laptopnya dulu nggak? Iya. Aku pegang sih waktu pertama kali ketemu kan. Aku lihat laptopnya kecil, jadi ya aku udah tahu ini nggak ada home-nya, nggak ada ending-nya, nggak ada page up, page down gitu ya, kurang lengkap lah. Nah itu tuh aku ya udah ingat, tapi nanti begitu pembelajaran berikutnya aku lupa. Jadi kurang gitu loh, kurang bisa nempel karena aku udah kebiasaan pakai laptopku yang keyboardnya ya bisa dibilang komplit lah gitu. Jadi memang itu ya, kita harus memperluas pengetahuan itu, juga nggak cuma di laptop kita, tapi ya beberapa jenis laptop juga ya Mas Ari ya. Itu wajar kayak gitu, wajar. Kadang kita pakai laptop kalau pinjam aja udah beda kan rasanya. Itu wajar, sesuatu kayak gitu wajar. Tapi nanti kalau jam terbang kamu semakin tinggi, kamu kenal berbagai macam laptop, kamu banyak mengajar komputer sama tunanetra ya, berbagai tunanetra dengan laptop yang berbeda-beda. Sebenarnya laptop itu jenisnya cuma itu aja kok, untuk jenis keyboardnya ya. Jadi ada yang ya mau MacBook, mau laptop Windows, itu aja. Nanti kamu akan paham sendiri. Kalau itu netbook, berarti udah nggak ada tombol page up. Bukan nggak ada tombol page up, page down, home dan end, tapi itu biasanya jadi satu dengan tombol panah gitu. Jadi harus tekan tombol Fn. Nanti kamu akan, kalau kamu banyak mengajar tunanetra, kamu akan paham sendiri. Jadi intinya ya di jam terbang itu sendiri, sama kita harus tahu kayak kayak siapa yang mau kita ajarin, misalnya dia entah itu tunanetra dari kecil, tunanetra dewasa, atau tunanetra low vision. Setelah kita tahu siapa yang kita ajari, kita kayak analisa dulu ya, kemampuan mereka, tujuan mereka belajar. Iya, kamu interview lah, itu namanya assessment. Setelah itu kamu kita lihat kemampuannya sejauh mana, udah pernah belajar komputer bicara belum, atau udah baru pernah. Setelah itu kita metodenya ya, metode ngajarnya mau kayak gimana gitu ya. Kamu bisa bilang minggu depan, misalnya belajar, ini pertemuan pertama ya, mulai pertemuan minggu depan, berarti besok kita belajar ini ya Pak, ini basicnya dulu, belajar tentang desktop. Terus pas minggu pada hari H kamu udah sampaikan materi itu, terus kamu bilang minggu depan ini ya Pak. Jadi mereka juga tahu gitu loh. Nah kalau misalnya mereka masih belum merasa mampu sama yang kita ajarin, atau mereka belum bisa menerima, ya kita ulangi lagi gitu ya Mas Ari. Biasanya ada review. Jadi ya, kita review ini diajari apa, minggu depan kita ulas sedikit lah. Baru kita masuk ke materi yang baru. Iya, baru masuk ke materi yang baru. Sama yang terpenting kita bisa ngerti toolsnya ya, tools secara teknisnya ya, teknis laptop itu sendiri ya. Biasanya kan laptop tuh ya masalahnya ada aja, misalnya kayak Windows-nya sering update, atau kadang Office-nya harus diaktifasi, terus kayak ya itu tadi keyboard-nya berbeda, ada yang harus tekan Fn sama F1, misalnya kita mau tekan F1, F2, F3 itu harus pakai Fn gitu-gitu. Kita juga harus nambah skill ya, juga kamu ya. Harus siap ya. Itu kamu juga harus nambah skill kamu juga soal itu semua. Kayak ini modifikasi tombol keyboard.
saya nggak ada tombol aplikasinya, lalu kamu harus nambah kan, kamu harus modifikasi tombol itu biar ada tombol aplikasinya. Kamu juga harus tahu aplikasi apa yang dipakai, cara installnya gimana, cara pakainya gimana. Dan pokoknya ya, kalau aku mengajar komputer ya itu aku juga belajar juga kadang. Jadi kadang menemukan misalnya dulu saya misalnya pas awas bisa ini gini caranya. Nah saya akan mencari cara itu juga pakai JAWS selain pakai mouse. Saya akan mencoba mencarikan itu gitu loh. Karena saya yakin semua yang bisa diklik pakai mouse. Biasanya kalau mereka di Word ya, di Word itu kan ada namanya icon-icon yang ada di atas page ya, halaman itu. Semua toolbar, semua icon-icon itu ada di ribbon. Jadi pasti ada di situ semua. Dan shortcut itu juga sebenarnya nggak harus menghafal. Kalau makanya aku selalu mengajar komputer itu awalnya nggak menggunakan shortcut tapi pakai ribbon. Emang ribet ya, pakai ALT, panah kanan, terus panah bawah, lihat itu kan. Tapi kan habis itu juga aku kenalkan tiap kali misalnya ini kita mau italic atau bold, kita rubah huruf itu kan. Itu kan pasti setelah bilang bold di ribbon itu dia akan bilang shortcutnya Ctrl plus B. Bravo. Kita juga kita ngasih tahu teman-teman tunanetra itu pakai itu. Jadi Pak ini Pak shortcut itu kalau nggak hafal bisa pakai ini ribbon ini. Semua tuh ada di ribbon sini. Ini selain pakai ribbon ini juga bisa pakai shortcut. Jadi jangan shortcut dulu tapi pakai ribbon itu dulu. Emang kesannya lama, tapi itu basic banget. Jadi kayak dulu aku diajari itu juga gitu, pertama kali belajar komputer bicara pakai JAWS itu ya gitu awalnya masih brutal gratu lama gitu, nggak sabar. Iya. Diajari pakai dulu masih menu bar ya, belum ribbon. Jadi diajari di menu bar itu tiap kali format atau tiap kali menu yang ada di menu bar itu ada shortcutnya, dia akan nyebutin shortcutnya. Nah aku ngapalin itu pelan-pelan, akhirnya sampai sekarang ya banyak shortcutnya kayak gitu. Tapi kalau lupa ya pakai ribbon kan, jadi nggak bakalan kapiran istilahnya gitu. Nah biasanya tuh kalau aku malah gini, karena seringan pakai shortcut jadi lupa cara aslinya. Ya tapi kan meskipun lupa kamu pasti tahu, bisa kamu telusuri kira-kira gimana, kamu akan paham kan. Kamu pasti paham home itu fungsinya untuk apa, insert itu untuk apa. Kalau yang mau ngatur-ngatur halaman margin berarti dia ribbon apa, kamu akan paham sendiri. Kamu juga bisa bahasa Inggris juga kan, pasti lebih gampang juga. Page layout, insert, kamu udah tahu kan artinya itu berarti kira-kira yang berhubungan menyisipin gambar atau menyisipkan tabel, berarti pakainya insert. Nah kalau mau format biasa itu berarti ada di home. Itu dari segi teknisnya kita ajarin dulu cara yang runtut dari menu ribbon pakai ALT panah. Setelah mereka paham baru kita kenalin shortcutnya gitu ya. Terus sambil itu bisa dikenalkan shortcutnya kan pas di ribbon itu. Karena pas di ribbon itu kan menyebutkan shortcutnya. Terus